Selamat pagi dari Yogyakarta. Saat ini saya berada di Maguwoharjo Football Park. Dan di bincang-bincang di suasana masih pagi ini, saya akan punya kesempatan spesial ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai dengan orang-orang luar biasa di sebelah kiri saya. Ada Coach Indrianto. Selamat pagi, Coach. Sehat selalu ya. Sehat juga. Ada Coach Ilham Jayakusuma. Pagi. Pagi. Mas Bowo. Sudah berapa hari di Yogyakarta? Alhamdulillah baru seminggu sih. Sudah seminggu ya. Semoga nyaman ya. Masih ada berapa hari lagi ya? Seminggu lagi, insya Allah. Dan ini juga ada yang paling muda, ada Coach Gilang ya. Coach Pagi, Mas. Gilang, pagi. Nah, kebetulan mereka bertiga ini sedang di Yogyakarta dalam rangka lisensi diploma A ya. Ya, benar. Yang sudah berjalan dari tanggal 24. Ya. Dan yang luar biasa di Maguwoharjo Football Park itu adalah salah satu tempat di mana menyediakan sarana-sarana selain untuk lisensi juga yang ada di sebelah belakang saya ini. Juga ada sarana lapangan besar sekaligus lapangan mini soccer dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang komplit seperti ada kafe seperti yang di depan jenengan ini. Silakan, ngopi dulu deh enaknya. Wah, monggo bareng-bareng. Siap. Ini kopi dari Laya, Coach. Gimana? Kepengen tahu. Ya, biar Coach Gilang nih yang tahu biasanya. Coach Gilang ya, kayaknya lebih anak robusta banget ya. Beliau ini kalau kita lagi TC dia selalu bawa alatnya dan dia nge-mix sendiri mix. Kopinya, luar biasa. Makanya ini Coach Gilang yang tahu. Kalau kita kan hanya penikmat. Penikmat aja. Jadi untuk detailnya kita bisa, Coach gimana Coach ini rasanya, Coach? Rasanya mantep, ini creamy. Oh, creamy ya. Kan? Oh ya. Tahu dia. Tapi memang kopinya nggak terlalu strong. Oh, dan untuk memulai aktivitas pagi cocok banget ya ini ya. Cocok. Oh ya. Buat orang-orang yang belum sarapan segala semua cocok yang ini. Oke. Sebenarnya pemirsa di rumah di seluruh Indonesia, ini suatu kesempatan luar biasa. Kebetulan Mas Coach Indrianto dan Coach Ilham ini adalah orang yang waktu kecil menemani waktu saya kan pencinta sepak bola. Mereka yang terbiasa saya lihat di televisi akhirnya bisa jadi teman ya dalam 2 jam ke belakang tadi ya, Coach. Coach, saya pengen tanya dengan Coach Gilang, Coach Ilham dan Coach Indrianto. Pada akhirnya sebelum kita sampai di hari ini, sebelum sampai Yogyakarta di lisensi A ini, dulu pemirsa di rumah tentu juga pengen tahu apa yang membuat jenengan-jenengan bertiga ini bisa jatuh cinta pertama kali dengan sepak bola, olahraga ini. Mungkin dari Coach Indrianto dulu, mungkin pemirsa di rumah pengen tahu awal mulanya dulu, apakah dari orang tua, rekan, atau apa? Monggo, Coach. Selamat pagi. Apa ya, kalau saya mungkin orang tua ya, terutama almarhum bapak pemain bola, mamah juga pemain bola. Jadi mungkin dari situ basicnya, terus runtutannya dari atas pun dari kakek, dari nenek, dari buyut, semuanya pemain bola juga. Mungkin dari situ apa ya, membuat saya juga senang dengan sepak bola. Mungkin kelas 2 SD mungkin ya, kelas 2 atau kelas 3 SD saya udah senang dengan sepak bola. Mungkin maaf tanpa sepatu bola gitu. Jadi di masih belakang nyeker. rumah udah lapangan. Iya. Jadi kalau setiap hari ya ketemunya bola, bola dan bola. Dan waktunya selesai pas azan maghrib ya. Betul. Kalau azan belum berkumandang, belum pulang. Belum pulang. Karena ya itu dari kecintaan saya dengan sepak bola. Gitu. Oh, tapi waktu itu ketika pertama kali belum masuk SSP ya, Coach ya? Belum. Itu sudah yakin bahwa punya bakat di situ. Apakah teman-temannya waktu itu waktu kecil kan pemirsa di rumah pengen tahu waktu kecil apa sudah ada yang mainnya paling jago nih ini Indrianto ya, nih. Seperti anak-anak biasa lah. Main biasa apa namanya udah kaki itu udah biru-biru itu udah biasa. Gitu. Biasa. Makanya, setelah itu masuk SSB itu baru kelas 5 SD. Oh, 5 SD. Kelas 5 SD itu ada satu SSB Fortuna di Sukoharjo sana yang notabene jaraknya mungkin ya hampir 10 kilo, 15 kilo dari rumah kan. Jadi lumayan jauh juga. Waktu itu 10 kilo itu berarti tahun SSB 8889. Coach 10 kilo tuh menempuhnya apakah? Naik bis. Naik bis. Dianterin papa kan dulu papa almarhum kerja di BRI juga. BRI-nya dekat dengan lapangan yang tempat saya latihan. Jadi kadang saya latihan berangkat naik bis, pulang juga dijemput sama papa. Atau saya sendiri pulang naik bis juga. Itu udah dulu saya jalani seperti itu. Berarti Coach Indrianto sudah disupport dari sejak dini oleh keluarga ya, oleh kebetulan ayahanda dan ibunda adalah pemain bola juga. Oke, Coach, kita lanjut. Kalau untuk Coach Ilham Jayakusuma ini,
sama halnya seperti Coach Indrianto ya. Memang waktu itu disupport sama ayah ya. Memang dulu ayah dulu suka bola tapi tidak secara profesional ya. Cuman dia langsung beralih ke profesi guru. Iya. Jadi asalnya memang dari SD saya suka bola. Waktu itu kalau nggak salah sempat tahun 90 ya Piala Dunia Maradona itu. Nah itu di saat itulah saya suka bola. Dari kecil main bola. Ceker ayam lah kalau istilah Ceker ayam. kan. Jadi kebetulan memang di kampung itu saya tuh paling kecil orangnya. Oh, Paling kecil, paling pendek, tapi lumayan cepat lari. iya. Nah, kalau sekarang dibilang Bon ya, Tarkam tuh Coach ya. Ya, bon-bonan lah. Bon-bonan. Nah, waktu Oh. itu memang dari kecil tuh memang sudah dari ya 6 SD, 6 SD. tuh sudah mulai, tapi waktu itu belum ada namanya SSB, saya belum ada. Apa namanya waktu itu? Iya, waktu itu masih klub aja. Klub aja Klub ya? aja, nggak ada sekolah bola, belum ada waktu Palembang. Sumatera itu belum masuk. Mungkin yang masuk Pulau Jawa aja. Iya, Jawa masih. Jawa aja masih pertama. Jadi waktu SD kelas 6, kelas 6 kelas 5 itu setiap hari Minggu libur sekolah dipanggil teman, "Ayo kita main bola." Ngadu sama RT ini. Sama RT ini ya 6 lawan 6, ya lapangan poli. Iya. Gawangnya itu ya sendal. Oh, Sandal. nyeker dan Nyeker. berenam-enam ya? Iya 6 lawan 6. 6. Ceker, golnya tuh pakai ya sendal itu. Jadi Gawangnya. patungan, satu orang dulu masih 50 perak ya kan. Oh. 50 perak. Ya tiap minggu tuh tiap libur main, ya menang. Jadi ya lumayan buat jajan-jajan. Ya Jajan. kan? Jadi waktu itu memang dari kecil suka. Iya. Terus setelah SMP tuh baru masuk ke klub. Masuk klub SMP. bola itu juga terlambat. Sekitar tahun 90-an saya baru masuk ke Pusri Junior. Pusri Junior itu ada di Palembang. Di Palembang. Oke, Pusri Junior. Di Palembang. Nah, kebetulan sama seperti Coach Indrianto juga itu jauhnya lapangannya tuh ya dari tempat saya ke Pusri itu bisa naik 2 kali bis. Dulu ada bis kota namanya. Kecil bis ya, kota. pasti. Bis kota ya. Bis kota itu mungkin 25 kilo lah. 25 kilo, berarti 2 kali lipat lebih dari Iya. tempat Naik biasanya. bis. Tapi kebetulan memang Pusri itu menyiapkan sarana untuk pekerjaannya waktu itu. Jadi saya selalu ikut bis Pusri itu untuk kalau latihan. Kalau misalnya pulang sekolah SMP itu pulang dulu jam 11, jam 12 udah siap, jam 2 itu sudah standby, jam 2 udah berangkat. Jadi kalau pulang jam sekolah jam 12 siap-siap, jam 2 setengah 2 udah ada di bis karena jam 3 jam setengah 4 kita udah latihan. Oh, jadi kalau melihat anak-anak sekarang yang sudah diantar orang tuanya Wah. naik motor, naik mobil itu rasanya dulu waktu kok aku nggak lahir sekarang gitu ya. Tapi kalau boleh tahu itu kan tadi menyampaikan ke pemirsa di rumah bahwa dulu masih gawangnya menggunakan sandal ya. Iya. Pemirsa pengen tahu tadi ada yang tanya saya, sandalnya merek apa waktu itu? Dulu Swallow. Sama dari Matul ya? Sampai sekarang. Sama kalau nggak batu bata itu. Iya, benar. mobilnya kan Bata, gitu. iya. Tapi asiknya masih terpatri di pikiran ya sekarang? Masih. Ya, oke. Luar biasa. Itu tadi adalah, jadi kuncinya adalah kepengen jadi pemain timnas seperti mereka berdua. Carilah SSB yang jaraknya 20 kilo. Betul ya, Coach? Enggak juga sih. Oh, enggak. Sekarang kan 10 kilo. Kalau emang ada yang deket kenapa enggak? Oh, Di situ iya. aja. Tinggal sekarang kan kembali ke pemahaman orang tua ya. Kalau orang tua sudah pengen anaknya mau main bola ya paling enggak dicarikan SSB yang terdekat dan dengan pelatih-pelatih yang sudah mempunyai license kan gitu. Jadi Iya. jangan sampai nanti anak-anak ini sudah masuk tapi tidak ada yang mengarahkan kan gitu. Jadi paling enggak mereka bisa berlatih dengan baik. Oke. Mungkin banyak yang maaf ya SSB yang masih asal-asalan kan gitu. Kasihan nanti orang tuanya udah bayar mahal-mahal untuk SSB tapi nggak ada yang Ada tuh itu, Coach. Mungkin banyak. SSB yang Ada. yang udah fasilitasnya luas. Ada tuh, Coach. Banyak. Ada. Tapi ya mungkin nggak di sini aja ya, mungkin di daerah-daerah. Di mungkin Kota ya. besar lah, kota besar. Ya semoga sambil berbenah Ya. akan menjadi lebih baik. Nah di sini juga ada Coach Gilang ini yang paling muda ya, Coach. Bener nggak? Ya, paling muda ini di antara saya sama ini. Paling Oh. di antara ini. Oh, Terus iya. anaknya juga paling banyak sih. Iya benar. Coach Gilang ini adalah pelatih timnas U16 ya. Ya, asisten. Asisten ya, asisten. Bantu Coach Bima. Saya sebagai conditioning. Oh, kondisi. Ah. Apa itu yang biasanya dilakukan? Kita pengen tahu yang biasanya job desk yang dilakukan Coach Gilang itu lebih ke apa teknis apa atau apa gitu. Oh iya.
Biasanya kalau sebelum ini kita selalu, saya lakukan, saya selalu kolaborasi sama sport medis. Jadi sama dokter, sama fisio, ya kan, tentang kondisi anak-anak sebelum latihan. Oh iya. Jadi nggak harus kalau ini main jalan aja latihan, kita nggak. Kita berdasarkan sains semuanya. Ya, jadi kondisi anak ini gimana? Bisa gak ikut latihan yang intensitasnya tinggi hari ini? Dicek sama dokter segala semuanya, oke, baru kita lakukan. Jadi di kita, jadi Coach Bima itu udah ngebagi sesi. Di sesi pertama siapa, sesi kedua siapa, sesi ketiga siapa, sesi keempat siapa. Jadi di kita ada 5 pelatih yang backgroundnya semuanya dengan berbeda. Kalau bisa dibilang berbeda posisi Coach Indri ya. Coach Indri di striker, Coach Bima di main gelandang, Coach Firmansah di main belakang, Coach Markus di kiper. Dan saya sendiri yang bertanggung jawab atas conditioning pemain kita. Ya, pemain timnas usia 16. Nah, di situ kita udah punya sesi. Di sesi pertama biasanya saya. Sesi pertama tuh saya ambil activation. Activation tuh seperti kayak kita mau memulai kelatihan nanti latihan inti seperti apa. Misalnya kayak kita melakukan foam rolling, core training, core exercise, terus pemanasan, warming up. Biasanya kita selalu pakai warming up-nya rondos terus, karena kan kita memang Coach Bima sendiri dari awal sudah ngasih filosofinya mau seperti apa, jadi kita harus ikut. Karena Coach Bima kan dia pernah belajar sama Luis Milla kan, bagaimana filosofi yang diambil kita jalanin. Dan seperti yang kita jalankan akhirnya memang berhasil. Contohnya aja project dari kita kan Marcelino. Oh iya. Marcelino, Ronaldo Kuate, Aditya Dava, mereka di usia 17 tahun mereka sudah bisa main di Liga 1. Bahkan kemarin mereka melakukan debut timnas senior, 2 pemain itu Ronaldo Kuate dan Marcelino. Luar biasa. Debut timnas senior Iya, melawan Timur Leste. Di belum lama usia- ini ya? Kemarin. Yang Bali. Di usia 17 tahun 3 bulan Ronaldo Kuate dan Marcelino 17 tahun 4 bulan. Berarti Itu pecahkan rekor. rekor seluruh dunia? Enggak, Indonesia. Oh, itu Indonesia ya? Timnas. Oh, timnas. 17 tahun 3 bulan. Berarti ngalahin Evan Dimas kalau nggak salah itu. Malah mengalahkan Evan Dimas yang itu selalu. 18. Hmm. 18 tahun. Berarti di balik keberhasilan mereka memecahkan rekor sekaligus apa yang sudah mereka lakukan pas akhirnya pas lawan Timor Leste itu, ada detail-detail yang coach juga memikirkan. Ternyata di balik orang tahunya adalah ketika mereka sudah jadi, ada proses yang dilalui. Jadi di antara bertiga ini yang paling pusing Coach Gilang berarti hari-harinya. Bukan? Saya memang tiap hari udah pasti ada materi dari saya. Karena saya harus kontrol semuanya, kontrol conditioning mereka, mulai dari mereka sebelum latihan, latihan dan sesudah latihan kita harus kontrol terus. Karena kan untuk mempersiapkan pelatih kepala mau latihan hari apa besok. Jadi harus kontrol, saya harus laporan yang pemain yang nanti terlibat di latihan apakah full pemain yang dipanggil TC atau ada yang cedera seperti itu. Jadi saya harus kontrol semuanya. Dari mulai bangun tidur sampai mereka istirahat lagi. Berarti kadang ketika jadwal Coach Gilang sendiri istirahat, ketika sudah melakukan seharian aktivitas itu masih harus memikirkan apa yang besok akan diobservasi lagi, apa yang harus dilakukan lagi ke yang dilatih semuanya ya. Bahkan nggak besok, sampai lusa juga 2 hari kemudian atau seminggu kemudian. Oke. Karena kan di sistem fisiologi manusia itu dia selalu pasti ada perubahan, bergerak selalu. Kita jadi setidaknya kita udah tahu lah kapan mereka dari posisi puncak, kapan mereka di posisi ketika mereka butuh istirahat panjang. Gitu. Oke. Berarti intinya sedetail itu. Nanti saya pengen tanyakan lagi juga apa yang selain Coach Gilang tadi treatment kan ya ke pemain-pemain. Nanti bagaimana rasanya ketika pemain-pemain itu sedang tidak berada di kondisi yang terbaik dan lain-lain. Tentunya mungkin sudah harus ada jadwal ketika mereka harus bertanding, tapi kok ada yang tidak siap. Itu sudah hal yang biasa terjadi ya. Oh, oke. Ini untuk Coach Ilham sama Coach Indrianto yang dulunya kan adalah sebagai pemain bola ya. Nah, akhirnya kan sudah sampai di proses lisensi diploma A ini ya. Dulu waktu sebagai pemain itu sebelum akhirnya memutuskan untuk transisi sebagai pelatih, itu apakah terbesit ketika dulu pas bermain, kedepannya juga akan menjadi pelatih, atau ketika sudah mendekati pensiun baru
baru Ya, terpikirkan. kalau saya sih mungkin nggak kepikiran ke situ ya. Tapi setelah ambil lisensi C waktu itu di 2013, saya berpikir, oh iya, saya sepak bola tuh nggak akan jadi jaminan untuk masa depan, dalam artian bukan masa depan yang ini ya, tapi paling nggak setelah saya nggak main bola, saya harus apa nih, apa yang harus saya lakukan. Makanya saya setelah ambil lisensi C, ya saya harus memutuskan apa ya, sesuatu yang bisa membuat saya tetap di lapangan gitu. Oke. Jadi akhirnya saya putuskan untuk waktu itu ada di Bogor juga, Di Bogor, Kabumannya, sekarang Bogor City. Jadi situ tempat belajar saya selama hampir 4 tahun, 5 tahun, sampai saya bisa seperti ini. Oh, luar biasa. Berarti harus menunggu waktu ketika, Oh, iya. jadi momen tidak dipikirkan ketika waktu aktif bermain pertama. Ya, sebenarnya ya juga pengen waktu kita masih main bola tuh pengen ngambil keputusan. Oh ya, gua harus ambil lisensi itu, tapi karena kita fokusnya bertanding ya, otomatis kan waktu kita untuk melakukan hal-hal untuk apa ya, kayak lisensi itu masih terbentur. Waktu itu kan jadwal juga padat. Mungkin kita sama lah, sama, kita ya, bareng, ya, itu dalam artian besok grup ini kita mainnya di 1 minggu itu bisa 2 kali kan, 3. Padat ya? 2 minggu. Itu pun kalau kita ke Medan paling nggak ada 2 tim kan di Dua situ. tim. Mungkin Deli Serdang, habis itu PSMS Aceh, atau- atau iya. PSMS. Iya. Nah, baru kita balik, terus nanti main di kandang 2 kali, seperti itu dulu zaman kita dulu. Nah, ini menarik nih. Dan keduanya adalah pemain tim nasional juga kan, yang tentunya kita sering lihat di televisi dulu. Nah, ketika aktif bermain, apakah ada pengalaman yang sampai saat ini, entah itu di timnas atau entah di klub-klub yang pernah Coach Ilham bela, yang entah non teknis atau teknis yang masih membekas di kita kan hanya menyaksikan waktu itu, hanya menyaksikan ketika bertanding ya. Apakah di balik hingar-bingar di lapangan itu apa sebelumnya akan pernah ada pengalaman yang membekas di hati, atau entah itu tekanan dari supporter lawan, atau ketika sebelum bermain ada saja ketika sebelumnya fit kok mendadak cedera dan lain-lain, apakah ada Coach? Ya, kalau saya sih memang ada beberapa, tapi yang pasti yang perlu masih diingatan saya itu waktu itu tahun 2000, sebelum tahun 2000 ya. Waktu itu memang kita akan melakukan playoff, waktu masih ada playoff Ya. sama Persiraja. Persiraja. Nah, Persiraja tahun itu 2000. Karena kita itu waktu itu di pembagian grup, waktu masih pembagian grup ya. Ya. Kita di bawah, dia di bawah, jadi kita main playgroup, main pertama, leg pertama Playoff, kita di Tangerang, main keduanya di Aceh. Oh, di Aceh. Jadi memang waktu itu sedikit ya mungkin ya tadi pihak mungkin komunikasi koran ini yang bisa membesar-besarkan media ini. Surat kabar ya. Itu memang di Tangerang sendiri memang dia kalah 3-1. Tapi ya kita nggak tahu di sana dibesar-besarkan bahwasanya pemainnya diteror apapun di mana. Jadi memang saat kita main di sana datang biasa saja, latihan biasa. Ya. OT, OT-nya official training. OT itu official training, kita latihan sore nggak biasa aja. Tapi setelah main Terornya. itu baru masuk saja, baru turun bis sudah teror, Langsung. udah. Dan waktu itu kan sosial media belum ada dan masih belum ya itu makanya TV, cuman TV aja ya, medsos maksudnya medsos yang handphonenya belum ada sama sekali kan, waktu itu belum ada. turun dari bis. Bis ya langsung di situ teror dan kata-kata bahasa. Waktu itu memang dia harus menang, harus ya maksimal, dia kalah di kita 3-1, di sana harus maksudnya 3-0. Agregatnya harus ya, lebih, lebih dari 2, 3-0 udah menang. Main pemanasan, stretching segala macam. Itu polisi juga paling ada 10 orang. Game pertama kick off langsung itu batu masuk semua. Batu semua, gol 1-0. Wah, 5 menit masuk lagi. 3-0 sampai akhirnya menit ke 35 kita udah nggak bisa main lagi, udah. Sudah tidak bisa lanjut, mau tidak mau ya. Sudah itu sudah tarik mundur ya kan, sisa 20 menit terakhir tarik mundur sama pelatih. Udah itu kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Saya tarik mundur, sudah kita keluar aja waktu itu sekitar jam 7 waktu Indonesia sana ya, barat ya. Jadi 2 jam dari sama 2 jam dari lebih lama ya.
Jadi jam 7 kita naik mobil juga bergantian sampai ke hotel. Itu sampai di hotel pun sebagian orang sama masih saja. Nah jadi itu ya kalau saya bilang sih itu nggak akan terlupakan ya. Karena masa-masa itu semua orang di pinggir lapangan tuh semua ya kita nggak tahu. Yang saya lihat ya itu di semua ya batu, maaf kata ya yang senjata tajam tuh sudah dilihat ya semua sama kita. Cuman Jadi semua keluar ya. iya. Ya, Dan waktu itu apa yang Coach Ilham atau Coach Indrianto ya lakukan selain tentunya berdoa? ya kita yang pertama ya waspada kanan kiri itu waspada, aja. kiri. Habis itu ya memang kita di tengah lapangan semua, baru pemain-pemain Persiraja berlingkarin kita untuk memberikan Oke. keselamatan buat kita. Oke. Jadi itu yang tidak ya, terlupakan sampai sekarang. Tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang lain yang banyak banget itu ya. Tapi itu yang salah satu yang tidak bisa dilupakan. Oh iya, oke. Dan semoga itu bisa jadi pelajaran untuk semuanya bahwa di balik kita melihat mereka di timnas, kita melihat kehebatan mereka dengan membobol gawang musuh-musuhnya, ada proses berdarah-darah di situ ya. Yang mungkin hanya mereka yang tahu dan kita bagikan ke seluruh pemirsa yang ada di rumah atau di seluruh Indonesia. Luar biasa tadi setelah dijelaskan oleh coach ini tentang suka duka mereka, pengalaman mereka. Sambil ini kopinya siap dulu coach. Siap, Coba. Oh saya mah nggak kopi, saya makan aja. Ini agak Oh kopi. iya, Mas. iya. Oke. Layak kopi ini, layak kopi. Ini sambil cemilannya loh. Coach. Nggak ada tawar lagi mas. Ya, ini kita coba dulu Coach Gilang. Ya. Ini cemilan yang 10 aja. Wah, 9 dong itu. Ya, Coach. itu cemilan 10. Jadi di Layak Coffee ini ada juga cemilannya, ada apapun di sini, makanan-makanan nikmat, enak-enak ada. Itu pun juga sih. Loh, Coach, itu ada Coach, kenapa tuh ada Coach? Waduh, saya pernah tahu nih Bapak ini ya. Oh, itu kok sering di sini? Coach Gaudi, Coach sehat. Gaudi. Kabar pengelola nih. Kayaknya saya pernah lihat nih. Iya, Mas. iya. Sama-sama main. Iya. Oh iya. Iya. Nggak pada ngerjain tugas. Ini kan buat kita lebih santai dulu, habis itu baru kita Hari libur. jangan terlalu paksakan. Sampai mana lu? Sampai situ aja. Ini nyaman Coach ternyata di sini teman-teman mereka ngopi-ngopi. Mau gabung ngopi Coach? Nanti lah, saya Kok kayaknya sibuk banget? ada kerjaan yang lain. Oh. Oke. Coach Gaudi. Ya, minggu ya. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Pemain idola-idola semua nih. Mantap, mantap. Kalau saya dia owner idola saya. Setting lagi kayak pas Jangan. main. Kalau Ya, makasih Coach, makasih. Siap, Ya. Coach. Coach itu bisa punya ide bikin tempat senyaman ini kan di tempat lisensi ini kan juga ada apa tempat ngopinya juga Ya. juga didukung sarana, ada lapangan besar, lapangan mini soccer, juga ada angkringannya bahkan di pojok. Iya. Saya ini tempat yang representatif banget ya. Mungkin buat TC training center, kan training camp atau apa untuk mungkin timnas, mungkin klub-klub Liga 1. Ini kan ada semuanya, ada penginapannya, ada classroomnya, ada lapangan di belakang, ada mini soccer. Terus di sana juga ada kafe yang angkringan juga. Karena kalau lidah Jawa pasti kalau cari pasti angkringan. Angkringan, nasi kucing, teh Nasi Bandeng ya, hangat. kutilam. Jadi ya kayak tadi malam aja kita sempet santai-santai di situ, kita ngobrol sambil ya kongko untuk biar ngurangi Iya, mengurangi stres ya. Masa sih kayak coach ini bisa stres nih? Apa ya, sudah masa mudanya, kesuksesan sudah didapatkan, sekarang sudah lisensi A. Kenapa? Stres ya? Kalau saya stresnya apa ya? Bukan stres sebenarnya, menghadapi peserta aja. Kalau kita lagi praktek atau kita melakukan dapat materi-materi itu, ya kita kadang masih canggung aja gitu. Karena peserta ini juga kan melihat kita. Gitu. Melihat Tapi kita. ya bagaimana kita tetap harus jalan. Kalau saya boleh gitu. memilih, kalau boleh milih, mending dilihat peserta yang jumlahnya puluhan atau menghadapi puluhan ribu supporter. Kalau saya Nah, administrasi saya. Bener itu. Kalau ngeliat peserta ya sedikit banyak udah sering inilah. Untuk pengalaman ya kita
namanya kita ngelatih ya kita banyak ngadepin banyak orang. Tapi ini Coach Gilang, sebelum akhirnya Coach Gilang memutuskan jadi pelatih itu kan dulu waktu kecil itu juga mengalami seperti mereka-mereka ini main bola Sama. sampai azan maghrib nyeker gitu. Dan waktu itu belum terpikirkan sense ya? Hah? Belum terpikirkan sense ya, belum nyedil-nyedil itu ya? Cuman beda jalannya aja. Ya. Mungkin nih jalannya udah ada orang yang bisa main sepak bola tinggi. Iya. Saya pernah waktu itu, jadi sebenarnya kayak nyata atau enggak ini? Saya pernah jadi anak-anak Praga ini untuk lisensi A. Dulu lisensi A yang dilakukan di Becukai. Tadi Becukai itu pelatih-pelatih Coach Fahri, Coach Jaya Hartono, terus Aji Santoso, Widodo, salah satu mereka. Ketika kita kayak gini nih seperti ini nih, sama kayak saya bilang sama anak ini, Praga yang di sini kamu tunjukin kualitas kamu. Jadi suatu saat pelatih ada yang ini pasti nggak jauh beda, pasti yang diambil dari sini. Jadi saya dulu pernah jadi Praga pernah ditawarin sama beberapa pelatih kan, dulu sama Coach Jaya Hartono sendiri baru berapa tiga pemain lah. Dulu kan karena saya kan dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Dan saya di situ kan memang ngambil sekolah kepelatihan, mulai dari semua aspek sepak bola, mulai dari teknik, taktik, fisik, psikologi, dan ilmu sains. Oke. Coach ganti lagi. Mantap. Ya, jadi di situ ketika kita jadi Praga, pelatih-pelatih itu ngelihat. Dan kita sempat ditawarin kan, tapi ada dua dilema. Kita mau tetap lanjut sekolah atau jadi pemain profesional. Karena waktu itu udah terakhir, udah semester terakhir, udah mau skripsi dah. Kan sayang. Saya mikirnya di situ. Oh, sayang ya. Saya main cuman di kelas di pelajar aja, Popnas sama pon daerah aja udah DKI. Tapi kan pada akhirnya nanti sekarang sudah di titik yang diinginkan ya, walaupun ini Coach, aku ngomongin kan sekarang era sosial media kan. Nah, sebagai mantan pemain bola, dulu kan ketika aktif bermain kan sosial media belum sebanyak ini ya. Nah, menurut Coach ini dinamika sepak bola sekarang, sepak bola dan entertain itu bisa beriringan dan tidak bisa dipisahkan ya? Pastinya. Cuman kan kita juga harus tahu cara menggunakannya. Cara menggunakannya. Bijak ya. Betul. Jangan sampai salah kaprah juga. Saya seperti ini, captionnya apa, nanti orang berpikirnya sudah beda lagi. Karena netizen Indonesia tahu sendiri lebih kejam. Kita pernah ya, Coach Gilang, kita belum lama lah kita ada pemain yang kita coret ternyata mengumbar kata-kata yang membuat kita ya waktu itu ya Coach Gilang ya. Banyak yang nggak terima ya? Ya, netizen tuh banyak yang nggak terima lah. Tapi ya itu perjalanan. Kita nggak pernah balas, tapi bagaimana membalasnya dengan prestasi aja. Kalau prestasi bagus, otomatis mereka akan diem dan mereka akan hormat ke kita. Ini contohnya ya, kita kemarin ke AFF 2019 ya Coach ya. Contoh. Itu banyak yang kita dihajar karena pastilah netizen tuh ngomong sedikit ini dihajar Pang. Cuman akhirnya ya kita sebagai pelatih bagaimana membuat anak-anak kuat, tim pelatih juga semua official kuat dan akhirnya ya mendapatkan hasil yang luar biasa dan mereka akhirnya selamat ya, gitu-gitu lah. Berarti intinya gini ya, mungkin saya mewakili satu dari beberapa netizen yang itu ya. Ya pasti. Mungkin itu sebenarnya tanda sayang juga, sayang dari kami untuk perhatian. Karena mereka, saya komen di sosmednya jenengan-jenengan yang public figure ini. Mungkin kan mereka ingin disapa sebenarnya. Cuman pada akhirnya toh nanti seiring berjalannya waktu nanti apalagi jenengan-jenengan kan sudah bijak ya bisa menyikapinya. Jadi ketika banyak netizen komentar itu kok nggak balas-balas sebenarnya jenengan-jenengan itu membaca semuanya, membaca. Oh, cuman kadang ada beberapa yang kita offin lah. Tapi kita komen offin yang kadang membuat kita sakit hati. Kita juga nggak mau sih balas dendam seperti itu. Ya mungkin kesulitan lebih ini kan sosmednya sekarang lagi aktif banget kan gitu. Jadi beliau yang bisa menyampaikan itu gitu. Kalau kita udah inilah saatnya untuk fokus kan gitu. Fokus untuk menjadikan pemain-pemain kita. Dan demi kemajuan sepak bola Indonesia ketinggalan jauh, makanya ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk sepak bola Indonesia lebih maju lagi gitu dibanding tahun-tahun yang sebelumnya dan
Masa kita kalah sama Thailand sama Vietnam. Iya. Mereka sudah punya semuanya, tapi kita masih di tempat. Ya kita berusaha lah. Ya mudah-mudahan di lisensi ini 26 kita bisa lebih bermanfaat lah lisensi. Dan menurut Coach Ilham sama Coach Gilang, di kelebihannya di Laya Coffee tentunya di lisensi A di Maguharjo Football Park ini, dengar-dengar juga sudah ada hotelnya juga ya. Ya. Itu memudahkan ketika berarti jenengan-jenengan ini ketika sedang proses lisensi nginepnya juga di sini. Ya, Iya. nginep di sini kita. Berarti sudah keliling di sini ya? Di sini? Sudah. Apa benar? Kok bisa Mas Coach Kahuti Wahyu punya ide seperti itu ya? Ya. Apa yang beliau pikirkan ketika membuat seperti ini? Menurut jenengan-jenengan teman dekatnya itu apa? Iya. Memang kalau saya lihat Coach Kahyudi memang beda dari yang lain ya. Beda permainannya, pemikirannya? Ada pemikirannya, Pemikirannya. konsepnya juga. Di saat kita bermain juga memang dia kalem orangnya. Iya, kalem banget ya. Lembut soal. Tapi dalam pertandingan habis gua. Iya. Iya. Jadi Iya. ya itu dia lah itu tipe dia. Tahu-tahu ya jujur saya pertama kali waktu dihubungin di sini lisensi bahwasanya tinggal di football Maguharjo Maguharjo Football Football Park, ya. Park, ya. Park. Saya cari di Google. Wah ada. Terus datang sini, tempatnya kecil, dari jalannya saya nggak tahu. Ya. Malam kan? Oh, lewat jalan depan Jalan ini depan, ya. ya. Tahu-tahu seperti pas pagi lihat, wah, ya inilah Iya. seorang Kahyudi bisa punya pikiran gitu. Jadi Ide. buat saya pribadi guru Guru ya. guru saya. Jadi apa yang dilakukan Coach Kahyudi ini menjadikan inspirasi saya nanti Inspirasi, buat ya. ke depan di Tangerang juga. Bahwasanya memang saya sedikit memang sedikit ada ide memang ada tanah di sana. Makanya saya harus banyak konsultasi sama Coach Kahyudi karena di sini sudah terungkapin ada lapangannya. Iya. Ada Alaya Homestay. Homestay-nya Heeh. yang cuman ya mungkin kedepannya mungkin dia akan bangun lagi ya tadi yang dibawa mungkin kolam renang sama gym ya. Ini itu Coach, aja sih. sambil diincipi kita rasakan gimana di balik kalemnya Coach Kahudi. Iya. Ternyata banyak mikirkan banyak Banyak hal sekali ya. dia. Coba kita icipi lagi biar Icip lagi. tenangnya. Yuk, Suasana Coach Gilang. dulu. Silakan. Coach Gilang. Ini kabarnya yang masak langsung Coach Kahudi. Pantesan. Iya. Tapi kalau Coach Kahudi Asem. saya kurang percaya saya. Kayaknya ada pernah di sliding tackle dulu ya? Oh kalau latihan sering. Pernah bareng juga di Bantul, di PSIS. Iya, Saya tahu lah luar dalamnya. Luar dalamnya. Sama-sama lah. Oh, luar dalam? Maksudnya kita di dalam lapangan dan di luar lapangan. Oh, Itu gua pikir. Kayaknya lebih Pikirannya cocok kayak yang di beliau kalau pikirkan. di dalam lapangan Iya. udah terbiasa lah. Iya. Sepak bola, latihan, Iya. canda ini. Tapi kalau di luar, kita pengen tahu gimana kok di luar. Ya, dua sama kan. Coach Gilang tahu, Coach Gilang kita. Nggak tahu, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Atau mungkin ada segmen untuk menggibah Mas Kahudi? Enggak ya? Boleh lah, Jangan, boleh. jangan. Nantilah kita Iya. bikin podcast sendiri. Podcast sendiri. Untuk menggibahkan beliau. Khususnya nanti judulnya podcastnya Kick Kahudi gitu ya. Kakak berarti. Oke, ini ngomong-ngomong, jadi sampai sudah sejauh ini orang-orang hebat ini, apa sih yang dicari dari sepak bola? Sampai di titik ini sudah mendapatkan semuanya, apakah masih kurang? Bahkan mungkin kalau di jalan kan sering toh masih disapa Mas Indrianto, Mas Uti, Mas Kalau Gilang. kalau jujur saya pribadi pengen sepak bola kita maju karena talenta itu banyak banget ya. Banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget. Cuman tidak bisa kita berdayakan atau tidak bisa kita ciptakan karena ya itu dari jarak di Indonesia ini sangat banyak. Ya kita lihat saya sendiri kembali ke flashback dulu ke waktu di Primavera seperti Iya. di Itali itu selama 3 tahun itu kita bisa belajar di situ. Belajar bagaimana pemain mereka itu bisa sampai top level karena mereka mempunyai kompetisi yang jelas, kompetisi yang berjenjang mulai dari 9, mungkin 8, 9, 10 sampai namanya Primavera itu. Primavera itu adalah ajang mereka masuk ke Serie A. Serie A, ya. Nah, di situ dia digembleng dulu. Waktu itu kita juga pernah bareng, ya ada Coach Yayen. Terus lawannya waktu itu juga ada Del Piero, Buffon. Mereka di Parma, Del Piero di Juventus. Itu sebagai pembelajaran buat kita juga gitu, pengalaman-pengalaman yang saya dapat di sana. Terus pulang ke Indonesia waktu itu 95 lah. Tahun 95 Ya, itu kita implementasikan
saya sendiri di SSB. Coach, aku pengen tanya, Coach, itu kan pengalaman yang mahal ya. 3 tahun di Itali dan bertemu dengan Del Piero muda. Ya. Kalau boleh tahu, Del Piero itu juga ngalami kayak kita-kita ini ya? Mungkin kaos kakinya ngondoy, Ya atau pastinya mungkin lah, cuman kan dia suka ngopi. Ya karena waktu itu kan kita ketemunya di pertandingan ya. Di pertandingan ya. Kalau kesehariannya kita kan Tidak nggak tahu tahu. ya. Tapi paling nggak kita bisa belajar bagaimana profesionalisme itu iya. dijaga sama mereka, bagaimana dia makanan juga dijaga seperti apa. Makanya waktu kita di sana badan kita selalu terjaga. Setelah pulang dari Indonesia, nah itu yang jadi permasalahannya. kan gitu. Karena sudah biasa makan spaghetti, makan pizza, makan balik lagi. Ebit ya. Ya, Tapi habit itu tadi. tetap paling enak adalah makanan Indonesia. Kita tetap cari yang namanya nasi kucing, Nasi ya kan? kucing, kopi layar. Kopi layar. Layar. Terus ini makan kayak gini Tradisional. kan. Iya. Cuman pemain sekarang ya, mungkin Coach Gilang Coach lah. Gilang. Bagaimana kita menjaga. Ya. U16 kemarin Coach Gilang yang selalu menjaga. Lu nggak boleh ini, nggak boleh yang gorengan, yang boleh itu karena yaitu menjadi penyebab ini juga gitu. Fisik. Mungkin yang Coach Gilang lah bisa menyampaikan kalau masalah-masalah gorengan-gorengan. Gimana, Coach? Gorengan sekarang harganya bukan masalah gorengan itu maksudnya. Coach, pola makan ini memang mengaturnya lebih susah apa? Kalau untuk masalah pola makan, jadi itu udah ada sebenarnya udah ada ini ya, udah ada apa? Udah ada yang kita konsultasi juga sama dokter. Walaupun kita tahu, tapi ada yang lebih ahli. Alangkah baiknya kita kasih ke yang lebih ahli. Dari situ kita lihat, kita konsultasi ke dokter, baru apa aja sih yang kira-kira Iya. makanan yang bisa membuat mereka itu ideal dalam sepak bola. Dan saya juga punya pengalaman tahun 2011, saya pernah ke Kusindri pernah ke Milan tahun 19 98. 92. Nah, saya juga pernah ke sana. Dari yang saya lihat dari konsep ini kan karena kan saya bekerja sama dengan dulu saya di Pertamina Soccer School. Oh iya. 5 tahun. Setelah berapa lama, Coach? Dari 2012 sampai 2016. 4 tahun ya. 4 tahun. Kita kerjasama dengan Milan, AC Milan, dia datengin pelatih langsung. Dan tiap tahunnya kita berangkat ke sana. Untuk ikuti kompetisi Milan seluruh dunia, sama kita dikasih lihat fasilitas apa sih yang ada di sana. Iya. Dan setelah kita udah pernah survei segala semua di pertandingan, alhamdulillah kita 2 kali berturut-turut kita juara. Dan itu ada penghargaan dari presiden dulu, Presiden Pak SBY. Masih Pak SBY ya. Yang akhirnya kita dikasih kerjasama sama Pertamina. Di Pertamina ngasih fasilitas di Simpruk. Oh iya Ya. Pas saya kesini, saya bilang ini mirip sekali dengan apa yang di luar. Wow, luar biasa. Berapa persen lah? Karena di luar itu mereka minimal kalau dia training camp minimal ada 3 lapangan. Itu minimal. 1 lapangan besar natural, Seperti di ya. 1 lapangan sintetis untuk cuaca apa? Hujan. Salju. Salju, ya. 1 lagi lapangan ini apa kayak futsal. Mini soccer. Mini soccer. Seperti itu. Iya, oke. Ketika saya ke sini, ini luar biasa, udah ada 2 lapangan yang berbeda. Luar biasa. Ya. Buarjo Football Park. Tinggal mungkin inputnya didorong lagi sama yang mendorong di sepak bola lah, sainsnya. Sainsnya ya. Seperti ada gym, nanti ada sport massa atau sport medicine, ada fisioterapi, ada ini seperti buat. Jadi kita nggak ngebuang faktor pendukung di luar sepak bola. Ya ini udah mulai, kalau saya bilang nih udah ada 40% lah. 40% dengan hampir sama. Karena kalau kita di setiap daerah punya seperti ini, sepak bola kita pasti naik. Naik. Pasti itu jaminan ya. Pasti. Iya. Karena tujuan fasilitas di sini juga bukan hanya untuk sekedar klub TC segala ini, bisa dibuat program untuk menguatkan fondasi dasar. Misalnya dibuat sebulan sekali ada program workshop, setelah itu ada grassroots festival, setelah itu ditambahin lagi ada kompetisi, karena kan ini udah punya lapangan sendiri. Jadi sudah cukup semuanya bisa jadi satu di sini ya, Coach? Bisa. Itu makanya ini sangat cukup, saya bilang representatif lah ini. Ada 2 lapangan seperti ini. Jadi ketika kegiatan hujan kan bisa langsung di sini. Iya, betul. Ya. Dan bisa sekaligus nanti menginapnya juga sekaligus di sini ya. Di Penginapan juga ada
Restoran ya. apa Kafe. tempat makan Tempat makan. yang konsepnya modern dan tradisional. Oh, Di situ orang iya. Indonesia bisa pilih. Iya. Berarti ini dikatakan luar biasa ya. Ya. Sama yang ke Indonesia. Jadi Dan dengan lengkap lah, hampir lengkap. Cuman ditambah aja nanti Apa, Gus? masukannya, ya itu dia sarana Iya, apa? sarana atau gym. sport science yang dukung dalam sepak bola ini ada lagi luar biasa. dengar-dengar Apalagi- dibikin sudah proses dibikin ya, dengar-dengar ya. Apalagi kalau ada macam kayak rekreasi anak lah. Kan kayak Oh, kayak iya, di iya. Bali, di Bali di Iwayan Dipta itu mereka bikin konsep jadi restorannya itu atau tempat makannya itu menghadap ke lapangan. Oh, Di jadi situ ketika di dalam restoran itu ada tempat bermain anak. Jadi rekreasi. Jadi kalau di luar negeri juga sama. Konsepnya sini kayak di Ayak, di Belanda saya juga Amsterdam. pernah visit ke sana. Mereka bikin konsepnya itu nggak hanya didatangi sama yang melatihan aja. Jadi di Sabtu Minggu dibuka open untuk Open. keluarga rekreasi. untuk umum ya. Ya, karena dia ada tempat rekreasi anak yang nanti akhirnya ketika anak-anak itu main rekreasi lihat ada lapangan bola. Oh, Dia jadi tanya mereka pasti. apa itu? Karena konsep di luar itu orang tua tidak memaksakan anaknya untuk ke satu tujuan, Iya. biar anak itu memilih. Ketika dia datang ke tempat rekreasi tersebut, dia main-main, dia lihat ada lapangan, dia tanya-tanya pasti akhirnya dia lama-lama ikut latihan Iya. di situ. Itu daya tarik, salah satu daya tarik kita. Oke. Jadi selama ini kan orang-orang cuman konsepnya cuma lapangan, Tapi mes. tidak ada. Ya. Tapi kita yang kita lupain anak nih. Anak, ya. Konsep bermain anak apa kalau dibilang arcade lah, arcade yang buat main anak. Ketika anak itu datang ke situ kan dia akan lihat ada lapangan yang akhirnya dia akan ikut terjun dalam Terjun. latihan tersebut. Dan sejak dini Apalagi sudah- di sini ada akademi atau SSB yang SSB. benar-benar ini, apalagi seorang coach Kaudi sekarang dia udah ngambil A nih, udah pasti udah tahu sudah dari tahu. bawahnya sampai atasnya gimana kalau mau bentuk main. Dan apa yang dilakukan ke depannya juga pasti sudah Pasti terbanyak di kalau banyak orang seperti coach Kaudi ini ada di Indonesia, kita di timnas udah enak. Wah. Karena Dulu benar. fondasinya dari Fondasinya. bawah sampai ke atas udah terstruktur. Ketika kita ada pemanggilan, kita kan harus dapat pemain yang terbaik. Iya, iya. Ini ada Seleksinya. ya. Itu. Kenapa yang saya bilang tadi di Eropa mereka produk sendiri. Ya itu tadi. Mereka 8 tahun orang tuanya nganterin ya udah. Mungkin sama adiknya yang dibilang Coach Gilang, dia sudah di Percayakan ke Iya, pelatih. Orang tuanya tinggal nungguin aja. Orang tua nungguin. Nah, orang tua udah nggak mau tahu. Nggak ada. Anak gua mau diapain di dalam situ dalam artian percaya aja. percaya. Dan akhirnya Percaya. apa? Banyak pemain top lahir dari situ. Makanya saya di sana tuh ya Coach Yayan lah terutama kita juga inilah Percaya Tumena ya. banyak experience gitu. Makanya Coach Kaudi punya seperti ini tujuannya sangat luar biasa. Gitu. Apalagi udah yang gue bilang ini ada tempat penginapan, ada tempat classroom, ada mungkin nanti tambahannya untuk gym. Itu sangat luar biasa. Milanello ya Coach Gilang. Yes, Itu Sentra Milanello. mungkin bisa luasnya Ada 6 lapangan deh sekarang. 6 lapangan Enam besar. lapangan yang besar. besar. Yang kecil aja ada 4 atau 5. Ada 5 sekarang. Mereka dikelilingin sama hutan. Hutan dia. Masih kalah sama sini coach. Mereka nggak ada angkringannya. Nah, itu sih sebenarnya yang Benar. ya itu. Kita juga di sana juga berpikirnya kapan ya cepat pulang gitu kan dari sana kan untuk Rindunya sudah ini ya. Karena kan kalau di sana itu khusus memang orang Italia. Iya, benar. Kita Indonesia yang tahu orang Indonesia harus cita rasa Indonesia semuanya. Oke. Gitu. Jadi intinya begitu ya Gus. Terkadang sudah banyak yang jalan, cuman yang kadang-kadang ketika sudah dibikin akademi seperti ini, ada yang terlupakan yaitu seperti dari anak-anak, coach anak-anak, terus bagaimana membuat orang tua itu sudah percaya sepenuhnya ke Benar. pelatihnya. Karena kan kebanyakan kalau seperti tetangga saya SSB, sekolah sepak bola, itu kan mereka bikin SSB terus orang tuanya nungguin nanti anaknya mas anakku jangan ya itu dikasar-kasar. yang saya bilang. Mungkin Coach Ilham juga pernah ngalamin, Coach Gilang. Saya juga ngalamin bagaimana orang tua di sini masih pengen anaknya pendidikan sama sepak bola itu sama. Sama. Dalam artian gini, bukan sama nanti akan lepas semuanya. Lepas. Mendingan nempel aja. Makanya saya bilang cari sekolah yang bisa mendukung sepak bola. Ya sekarang kalau mau kita latihan jam 3 ya, Coach. Ya. Dia pulang baru jam 3 dari sekolah, keluar sekolah. Nyampe di lapangan udah kusut. Karena otaknya udah padahal dia pengen main bola. Makanya sekarang kenapa pemain sepak bola dari kalangan menengah ke bawah. Menengah ke bawah, iya. Itu yang ya mudah-mudahan ini jadi tempat yang
apa ya representatif untuk ke depan Iya. dan bisa menciptakan pemain-pemain yang luar biasa di ke depan hari, dan sepak bola Indonesia Iya. ya saya berharap bisa lebih maju. Dan saya beruntung sebagai putra asli Yogyakarta juga ada tempat ini di kota saya. Oh, Jogja asli, Mas? Jogja asli Saya saya. kira Bandung. Bukan. Oh, bukan. Kan karena Bahasanya kayak bawa Bandung ya. saya mendadak dari tadi coach. Bahasanya Batak dia. Tak lah. Paling Mas ini Emma. saya berharap sih dari sini sebagai Central of Excellence. Jangan berharap, harus. Harus, oh Iya. Kudu itu. Jadi Karena berada itu menyakitkan ya. Central of Excellence itu jadi pusat contoh sepak iya. bola. Ya paling ini di Jogja dulu lah. Jogja, ya. Kita jangan bicara se-Indonesia, kita bicara di Jogja dulu. Contoh jadi pusat sentral itu excellent itu dia ada semua kegiatan jadinya. Ada kegiatan sepak bola, Oke. ada kegiatan. Jadi itu ada 3 sebenarnya untuk membangun sepak bola kan Mas. Mulai dari coach education, youth development, Iya. sama youth competition. Itu udah pasti inian sepak bola. Udah kalau kita mau buat sepak bola maju ya ini. Itu ya pokoknya. Nah, coach Jadi education itu dasar. bagaimana di sini. Nah, ini yang kita jalan sekarang. Oh, yang prosesnya sekarang. Khusus. Oh. Pemain bagus itu lahir dari Pelatih. pelatih yang bagus. bagus. Pelatih bagus lahir dari instruktur yang bagus. Makanya- Nah, itu coach education. Makanya kita dulu di saat coach Baretti Primavera pulang ke Indonesia, hilang lagi timnas, maksudnya ya tadi Jangka panjang dia, hilang. jangka panjang satu, terus coach lagi pelatih yang hebat tuh ya ada beberapa, cuman kayak seperti Danur Windo, karena Ya. tidak seperti sekarang diberikannya jelas, ya kan, tajam, Metodenya. metodenya jelas. Kalau dulu Analisanya. Penanganannya. penanganannya yang beda. Kalau dulu kalau kita kalah besok, oh hari ini main kalah, wah fisik, besok fisik. Langsung. Bukan analis. Jadi bukan lebih ke analis, karena lebih ke serasa agak dihakimi ya kalau Ya. itu ya. Betul ya. Karena dia pengalaman kan, Oke. dari pengalaman dia. Kalau sekarang makanya yang anak-anak, maksudnya buat anak-anak sekarang, buat orang tua sekarang, jangan pernah ragu Oke. buat bawa anaknya ke SSB bola. Percayakan pada kami. Iya, tapi dalam arti SSB itu yang sudah terpercaya dengan lisensinya, ya mungkin tadi dia punya direktur teknik, terus apa tadi yang secara struktur yang Ya, saya turut. yang bagus gitu. Oke coach, ini kan wah kalau seperti yang disampaikan coach Indri ya, kalau ngomongin sepak bola itu mau berapa hari? 2 hari. 2 hari itu Bisa 3 hari, Mas. kopinya bisa 7 gelas ya. 8. Cuma dengar-dengar kalau mau 7 gelas 8 gelas sehari pun kalau kopi layak aman. Aman, iya. asal cuma diseruput satu kan. Iya, betul. Mas. Coach ini coach, terakhir yang pengen saya tanyakan. Seberapa penting lisensi A ini untuk coach kan, untuk coach Indri, coach Ilham Jaya Kusuma sama coach Gilang Ramadan. Seberapa penting lisensi A ini? Ya, Dan tujuannya? Kalau menurut saya pribadi ya sangat penting. Karena kita paling nggak harus meningkatkan level ya. Dari C, B, A. Jadi paling nggak kalau untuk timnas pun kita juga bisa untuk kalau nanti levelnya sudah AFC. Mungkin kalau nanti Coach Ilham balik ke Persita, mungkin beliau udah jadi bisa asisten Liga 1 atau nanti jadi caretaker umpamanya Oh, caretaker. di pelatih head coach-nya bisa ini jadi caretaker. Jadi ini kan kesempatan yang kita manfaatkan. walaupun Mahal ya. mahal sekali, mahal semuanya lah kalau, tapi ya selama kita masih bisa jalan, kita nikmatin, ya insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya, terima kasih coach. Untuk coach Gilang, pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia yang menyaksikan ini apa untuk sepak bola Indonesia, apalagi dari bidang yang dikuasai oleh coach Gilang untuk sepak bola Indonesia. Oke, mungkin pesannya satu aja sih yang saya bilang 3 itu. Kalau kita sudah punya banyak tempat seperti ini, 3 kegiatan itu akan berjalan lancar yang tadi saya bilang. Ya, yang seperti coach education, terus youth development. Nah, ini yang belum kan youth development sama youth competition-nya. Karena di tempat Mago Football Park ini dia udah melaksanakan udah 1 nih. Sudah 1. Ya kan, coach education. Tinggal bagaimana youth development. Youth development itu penting. Kalau kita cuma belajar doang tapi nggak ada pemainnya buat apa? Kalau cuma hanya dapat selembar kertas buat apa kita datang jauh-jauh ke sini, ya kan? Yang ketiga, kompetisi yang paling penting. Kita ada pemain nggak ada kompetisi nggak berguna. Buat apa? Pemainnya cuma gabut. Iya, pemainnya cuma gitu-gitu aja. Apa tujuannya nanti, Kak? Goalnya apa pemainnya? Kalau ada kompetisi yang berjenjang, kompetisi yang terstruktur dari grassroots lah, dari ini. Tapi kompetisi ya, bukan bicara turnamen. Betul. Kompetisi itu bagaimana setiap tim itu merasakan pertandingan, evaluasi,
minggu berikutnya pertandingan lagi, evaluasi sampai selesai. Dan seterusnya begitu ya. Ya, jangan sehari 3 kali pertandingan. Nah, itu merusak kalau saya bilang. Dan itu masih terjadi sampai saat ini ya. Ya. Kadang-kadang ya. Terus Banyak bisik. kalau kita ngambil lisensi ini karena bukan untuk semata-mata untuk wah, lo lisensi A gini di luar. Enggak. Kita di sini memang kita pelatih-pelatih di sini yakin yang namanya proses. Karena sekarang ini kita hidup di mana proses itu tidak berjalan dengan baik. Oh iya. Orang-orang di luar hanya percaya hasil. Sedangkan proses itu susah untuk kita dapetin, susah payah, tapi orang-orang jarang. Jadi orang-orang kadang kurang memahami bahwa sebenarnya di balik hasil itu ada proses yang orang-orang kadang tidak mau. Oh, saya nggak pengen tahu. Aku pengennya tahu ketika sudah jadi, sudah berhasil. Instan. Ketika di Indonesia nih, mohon maaf netizen, bukannya saya mau ini, pelatih siapapun Indonesia yang tetap dipegang ini, ketika hasilnya berbicara berapa, coba lihat ke belakangnya, ya kan? Gimana prosesnya, ya kan? Kalau kita mau jadi mendapatkan tim yang baik, berarti kita harus benerin dulu lagi di bawahnya, mulai dari grassroots-nya, youth-nya, baru bicara tingkat senior. Dan itu bukan hal yang mudah ya, Coach. Ya? Bukan hal yang mudah. Itu butuh proses yang Tapi tidak ada kata terlambat ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ketika stakeholder atau orang-orang yang punya pemikiran sepak bola yang maju ke depan, ya seperti ini nih. Dia buat sarana seperti ini dan buat kegiatan yang 3 itu. Di setiap daerah ada satu aja. Setiap daerah satu aja. Insya Allah sepak bola kita Indonesia akan maju. Oke. Tapi di atasnya benar-benar orang-orang yang sudah Peduli dengan sepak bola. pertama peduli, kedua dia udah belajar lah sampai seperti ini lisensi A kan, dia harus naruh orang-orang seperti itu. Karena di Jepang sendiri mereka eskulnya sepak bola itu yang latih mereka orang-orang yang punya lisensi B, A, B, A. Pro. Makanya mereka Jepang maju. Ini menjawab itu ya. Berarti seberapa penting lisensi itu dia ya. Ya. Oh, pasti harusnya. Dan Bukan hanya sekedar untuk keperluan ya, surat aja. Piagam. karena mungkin teman-teman sini peduli karena mau majunya sepak bola Indonesia, teman-teman pelatih itu bukan hanya sekedar mau datang cari klub ini enggak. Ya itu boleh ini, tapi kalau masalah peduli dengan sepak bola Indonesia kita pasti peduli sebenarnya. Kepeduliannya sudah terlihat. Jadi intinya sudah terjawab bahwa ketika di Indonesia ada orang-orang seperti pemikirannya seperti beliau ini, juga seperti Coach Kahudi, Coach Yayan, pasti Indonesia sepak bolanya pasti akan lebih maju. Amin. Coach, pesan sebagai seorang pelatih untuk seluruh pemirsa di rumah, Coach Ilham Jaya Kusuma. Minum dulu ya, Iya. biar cair. Mungkin bisa ini. Bisa tos dulu. Tos lagi tos. Oh iya. Biar cair. Layak. Namanya layak kafe. Layak. Layak Cafe. Oke, pesan saja buat sepak bola kita. Jadi yang terpenting yang dibicarakan sama Gilang dan Coach Indri ya tadi, fondasi tadi di usia muda. Makanya kita di sini bukan untuk yang lebih levelnya lebih tinggi. Jadi saya pribadi ya tadi untuk usia muda yang level A ini. Jadi jangan sampai seperti yang dulu lagi, itu aja sih. Jadi jangan sampai di bawah itu salah dalam arti didik maksudnya penanganannya dia harus dari dini. Jadi kalau sudah dininya sudah tidak baik ya kedepannya sampai kayak saya sekarang habit jadinya. Itu aja sih. Biasa. Iya, gitu. Jadi intinya terima kasih untuk Coach Ilham, Coach Indri atas malam juga Coach Gilang atas apa yang disampaikan beliau. Jadi intinya suatu kehormatan juga bagi saya dan tentunya kita semua yang mendengarkan di seluruh Indonesia atau mungkin dimanapun, bahwa ketika di Indonesia mempunyai orang-orang yang pemikirannya sekaligus actionnya seperti beliau-beliau ini, kita perlu mengapresiasi sekaligus mendoakan supaya mereka itu sehat selalu. Amin. Supaya harapannya adalah persepak bolaan Indonesia akan semakin maju ke depannya, dan itu bukan hanya sekedar teori ya, tapi bagaimana kita gerak. Karena menurut beliau tidak ada kata terlambat untuk kita bergerak sekaligus. Ya, itu terima kasih untuk pemirsa dimanapun berada. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyaksikan sekaligus bincang-bincang di Maguwo Harjo Football Park. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih untuk Coach Indri, Coach Ilham, kasih, Coach Mas Gilang Bowo. Ramadan. Sehat selalu.
Terima kasih, sehat selalu untuk semuanya. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Masih di Maguwarjo Football Park Channel. Terima kasih. Dadah dulu kan. Dadah. Terima kasih semuanya.